Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat karunia kita bisa berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Yang terhormat kepada Bapak Muglihin SPD MPD selaku pengampu mata kuliah. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan modul ajar Deep Learning atau KBC, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dengan materi mengenal sholat tahajud di kelas 5 SD. Modul ini disusun dengan tujuan agar peserta didik tidak hanya memahami teori sholat tahajud, tapi mampu mempraktisikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga terbentuk karakter religius, sabar, disiplin, dan bertanggung jawab. Modul ini menggunakan pendekatan deep learning yang berfokus pada 3 prinsip, yaitu Meaningful Learning, Meaningful Learning, dan Joyful Learning. Meaningful Learning diterapkan dengan mengajak peserta didik menyadari pentingnya sholat tahajud dan melalui tadabbur Al-Quran, kisah dari Rasulullah SAW, serta teladan dari orang-orang yang soleh. Meaningful Learning dilakukan untuk menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari dan membiasakan contoh sehari-hari seperti tidur lebih awal agar bangun malam untuk melaksanakan sholat tahajud. Dan Joyful Learning diwujudkan melalui pembelajaran yang menyenangkan seperti menggunakan video pembelajaran, permainan edukatif, dan diskusi kelompok serta praktik langsung. Pada intinya modul dijelaskan bahwa materi ini diajarkan pada peserta didik kelas 5 dan alokasinya di waktu 4 jam pelajaran atau 2 kali pertemuan. Sebelum pembelajaran dimulai, guru terlebih dahulu mengidentifikasi kesiapan peserta didik meliputi pengetahuan, minat belajar, latar belakang, serta kebutuhan belajar. Berdasarkan gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik, dengan demikian pembelajaran dapat disesuaikan dengan karakteristik setiap peserta didik. Selanjutnya, modul ini mengintegrasikan kurikulum berbasis cinta, khususnya cinta terhadap Allah SWT dan Rasul-Rasulnya, serta cinta kepada diri sendiri dan keluarga. Nilai-nilai tersebut ditanamkan melalui pembiasaan sholat tahajud sebagai bentuk ibadah yang meningkatkan keimanan sekaligus membentuk karakter yang lebih baik. Adapun tujuan pembelajaran bagi 2 pertemuan. Pada pertemuan pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian hukum dalil serta melaksanakan dan keutamaan sholat tahajud. Pada pertemuan kedua, peserta didik diharapkan mampu mempraktikkan tata cara sholat tahajud dengan benar, menjelaskan doa setelah sholat tahajud, serta memiliki komitmen yang membiasakan ibadah tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pelaksanaan, guru menggunakan model Discovery Learning dan Project Based Learning, serta dengan metode ceramah ini, interaktif diskusi kelompok, peserta didik dapat mempresentasikan jika demonstrasi serta mendapatkan penugasan. Selain itu, modul ini merupakan pembelajaran berdiferensiasi baik pada aspek konten, proses, maupun produk. Pada diferensiasi proses tersebut dapat belajar secara individu maupun kelompok sesuai kemampuan masing-masing. Saya akan melanjutkan langkah-langkah belajar pembelajaran tersebut. Pada pertemuan pertama, kegiatan dengan diawali salam, doa, dan apresiasi, motivasi, dan penyampaian tujuan pembelajaran. Pada kegiatan inti, peserta didik mengamati video tentang sholat tahajud, kemampuan berdiskusi mengenai pengertian hukum, dalil, waktu, serta waktu pelaksanaan, serta keutamaan sholat tahajud, serta peserta itu sendiri mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Pembelajaran ini ditutup dengan refleksi penyimpulan materi serta pemberian tugas, berdiskusi bersama orang tua mengenai pengalaman melaksanakan sholat tahajud maupun
kemudian ditutup dengan doa. Pada pertemuan kedua, guru mengulas kembali materi sebelumnya, kemudian menjelaskan tata cara sholat tahajud dari niat, jumlah rakaat, waktu pelaksanaan, hingga doa sholat. Selanjutnya peserta didik bekerja dalam kelompok menyusun kartu menggambar untuk menentukan waktu sholat tahajud, melakukan praktik secara langsung, serta mempresentasikan hasil diskusinya. Dari pembelajaran dilakukan refleksi penyimpulan materi serta pemberian tugas praktik sholat tahajud bersama keluarga di rumah. Untuk mengetahui ketercapaian pembelajar, modul ini menggunakan 3 jenis asesmen. Yang pertama, asesmen diagnostik yang mengetahui kemampuan awal peserta didik. Kedua, asesmen formatif melalui observasi keaktifan, sikap, keterampilan praktik, serta kuis menggunakan media digital seperti Quizizz atau WordWall. Ketiga, asesmen semestif yang meliputi penilaian pengetahuan serta sosial, penilaian keterampilan melalui praktik sholat tahajud, serta penilaian produk berupa poster atau tulisan tentang manfaat sholat tahajud sebagai manfaat sholat tahajud. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa modul ajar ini dirancang tidak hanya meningkatkan pemahaman siswa peserta didik mengenai sholat tahajud, tetapi juga membentuk karakter religius, disiplin, serta bertanggung jawab dan kecintaan terhadap Allah SWT. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.